Bismillahirrahmanirrahim. Materi listrik dinamis yang akan dipelajari yaitu tentang hukum dan rangkaian resistor. Nah, perhatikan ke layar slide berikut ini. Ini ada sebuah rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari lampu sebagai suatu hambatan dan baterai sebagai sumber tegangan listrik, kemudian dipasang dirangkaikan dengan saklar, di mana langsung kita pasangkan ampermeter dan voltmeter. Dari rangkaian sederhana itu kita akan mengukur berapa arus listrik dan tegangan listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Kalau kita saklar ini kita hubungkan, maka muatan listrik akan mengalir dari positif menuju ke negatif. Mengakibatkan lampu nyala, maka tegangan listrik akan terukur dari tegangan listrik yang diukur dengan menggunakan satu baterai yaitu 1, volt dan arus listrik 0,2 ampere. Kalau jumlah baterainya kita tambah menjadi 2, kemudian kita lihat bagaimana tegangan listrik dan arus listrik yang terukur dari rangkaian tersebut. Tegangan listrik yang terukur ada 2,4, kemudian arus listrik 0,4 ampere. Sekarang bandingkan lagi kalau menggunakan 3 buah baterai, berapa besarnya arus yang terukur dan tegangan listrik yang terukur. Nah, tegangan listrik yang terukur itu 3,6 volt, kemudian arus listrik adalah 0,6. Kalau kita perhatikan dari tabel hasil pengukuran tegangan listrik arus tadi, terjadi hubungan semakin besar tegangan listrik, maka arus listrik juga semakin membesar. Berarti ini adalah terjadi hubungan yang berbanding lurus. Kalau tegangan listrik besar, arus besar. Semakin besar tegangan listrik, maka semakin besar arus listrik. Nah, sekarang perhatikan kepada tayangan berikut. Kita buatkan dari tabel tadi grafik hubungan antara beda potensial dengan arus listrik, maka diperolehlah gambar grafik, yaitu gambar grafik garis lurus. Nah, di mana tegangan listrik dan arus listrik ada berbanding lurus. Kalau dirumuskan, itu bahwa V sama dengan I kali R, di mana grafik garis merah ini adalah menunjukkan grafik nilai daripada suatu hambatan listrik. Nah, berdasarkan hukum bahwa hambatan listrik itu adalah sebanding dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan arus listrik. Perhatikan kepada tayangan berikut. Ini adalah 3 buah lampu sebagai suatu hambatan yang dirangkai secara seri. Nah, kalau ini dirangkai secara seri dihubungkan dengan sumber tegangan, maka lampu akan nyala. Tapi kalau salah satu di antara lampu itu ada dilepas, berarti rangkaian jadi rangkaian terbuka, maka arus tidak akan mengalir. Nah, dalam rangkaian listrik yang dirangkai secara seri itu adalah besar arus yang mengalir pada rangkaian tersebut, pada lampu tersebut adalah besarnya sama. Nah, nanti kita akan bahas pada slide berikutnya, di mana lampu sebagai suatu hambatan atau resistor atau juga disebut dengan tahanan biasanya diberi lambang dengan gambar seperti ini, kemudian atau seperti ini. Perhatikan kepada tayangan berikutnya. Nah, seperti yang Ibu tadi sampaikan bahwa pada lampu yang dirangkai secara seri atau secara seri itu besar arus listrik yang ketiga buah lampu tersebut ada besarnya sama, sehingga ketiga buah lampu itu akan sama terangnya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan kepada skema rangkaian yang ada di sebelah kanan, R1 melambangkan buah lampu ke-1, R2 buah lampu ke-2, R3 ada buah lampu ke-3. Nah, besarnya arus yang mengalir pada hambatan ke-1 atau lampu 1 adalah I1, arus pada kedua itu ada I2, arus yang mengalir pada hambatan ketiga adalah I3. Nah, besarnya arus yang mengalir pada I1 pada hambatan ke-1 sama dengan hambatan kedua, sama dengan hambatan ketiga, sama juga dengan besarnya arus yang mengalir pada seluruh rangkaian atau besarnya arus yang mengalir dari A ke B. Nah, tegangan listrik pada hambatan ke-1 itu
kita bilang V1, tegangan listrik mengalir pada hambatan kedua itu V2, dan arus yang mengalir pada hambatan ketiga itu adalah V3. Besarnya arus yang mengalir pada diulangi, besarnya tegangan listrik yang mengalir pada ketiga buah hambatan tersebut adalah besarnya tegangan listrik dari A ke B atau tegangan listrik yang merupakan sebuah rangkaian itu adalah sama dengan tegangan listrik pada hambatan ke-1 ditambah tegangan listrik pada hambatan kedua dan tegangan listrik pada hambatan ketiga. Nah, sedangkan besarnya hambatan yang secara rangkaian seri adalah RAB, berarti hambatan total keseluruhannya itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Ya, ini adalah sifat-sifat daripada rangkaian resistor atau hambatan yang disusun secara seri. Nah, untuk mencari tegangan berapa tegangan totalnya, berarti FAB sama dengan IAB dikali RAB. Untuk mencari I1 itu tegangan listrik pada hambatan ke-1 yaitu IAB. Kenapa IAB bukan I1 atau I2 atau I3? Karena ini rangkaiannya seri dan IAB itu sama dengan I1 dikali R1. Nah, untuk I2 itu IAB atau I2 karena besarnya IAB itu sama dengan I2 kali R2, sedangkan untuk mencari tegangan listrik pada hambatan ketiga itu IAB, di mana IAB sama dengan I3 kali R3. Kita lanjutkan pada tayangan berikutnya. Nah, bagaimana kalau rangkaian hambatan atau lampu itu disusun secara paralel? Sama halnya dengan kalau ketiga buah lampu disusun secara paralel, kalau satu lampu dicabut atau dicopot, maka lampu tetap akan menyala karena arus listrik ini masih tetap mengalir. Beda dengan rangkaian seri tadi. Nah, sekarang perhatikan kepada semua rangkaian yang ada di sebelah kanan. Ini 3 buah lampu atau 3 buah hambatan dirangkai secara paralel. Maka hambatan total pada rangkaian tersebut atau RAB-nya itu adalah 1 per RAB ditambah 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Dan besarnya arus yang mengalir pada hambatan ke-1 itu I1 berbeda dengan I2, tidak sama dengan I3, atau dengan kata lain I adalah arus yang mengalir dari A ke B, itu besarnya sama dengan I1 sama dengan ditambah I2 ditambah I3. Kemudian tegangan listrik yang mengalir total pada seluruh rangkaian atau tegangan listrik dari A ke B itu besarnya sama dengan V1, tegangan listrik yang mengalir pada hambatan 1 sama dengan tegangan listrik yang mengalir pada hambatan kedua atau V2 sama dengan tegangan listrik yang mengalir pada hambatan ketiga atau V3. Ini adalah sifat-sifat rangkaian yang mengalir, sifat-sifat rangkaian pada rangkaian hambatan yang disusun secara paralel. Kita lanjutkan. Nah, kita akan bahas bagaimana materi yang tadi Ibu sampaikan. Perhatikan ke dalam soal ini. Ini ada 7 buah hambatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang dirangkai secara seri. Ya, rangkai secara seri. Nah, untuk mencari hambatan total dari rangkaian tersebut, karena ini seri, maka tinggal kita jumlahkan aja. 2 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Jadi sama dengan 23. Nah, berikut ya contoh soal yang kedua. Ini contoh soal yang kedua itu adalah hambatan yang disusun secara seri dan paralel. 6 dan 3 itu disusun secara paralel. Kemudian 4 gabungan 6 dan 3 ini yang disusun secara paralel dengan 3 itu adalah seri. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Yang pertama adalah kita selesaikan dulu, kita cari dulu hambatan pengganti dari 2 buah rangkaian secara paralel ini. Kali ini paralel, maka cara hambatan penggantinya ada 1 per 6
ditambah 1/3 ya. Jadi sama dengan 1 per gabungan yang secara paralel itu kita samakan dulu penyebutnya sehingga diperoleh R paralel sama dengan 2 ohm. Nah, yang nilai 2 ohm ini ada pengganti dari 2 buah hambatan 6 dan 3 ohm yang disusun secara paralel. Nah, kalau sudah diganti, ini 2 ohm, ini 4 ohm, berarti ini 3 ohm, berarti rang itu jadi seri. Kalau seri, untuk mencari hambatan totalnya tinggal jumlahkan saja. 4 ditambah 2 ditambah 3, jadi sama dengan 9. Ya, mungkin sudah paham ya. Kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Nah, ini adalah kita akan mencari atau kita akan mengaplikasikan sifat-sifat rangkaian yang sudah kita bahas di awal. Ini ada 3 buah hambatan dirangkai secara seri, dihubungkan dengan sumber tegangan 60 volt. Ditanyakan berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Berarti yang ditanyakan berapa ada dari A sampai D atau I totalnya. Untuk mencari I total, maka kita harus cari dulu R totalnya. Nah, R totalnya itu kalau ini rangkaian seri, maka R totalnya itu adalah 10 ditambah 4 ditambah 6. Jadi sama dengan 20. Kalau R totalnya sudah diketahui, kemudian V-nya itu adalah tegangnya 60, maka I totalnya adalah bisa kita cari, yaitu 60 dibagi 20, jadi 3 ampere. Kesimpulannya, arus yang mengalir pada seluruh rangkaian itu adalah 3 ampere. Kemudian yang berikutnya, berapakah beda potensi antara dan A dan B? Ingat, bahwa karena ini rangkaiannya seri, maka tegangan listrik dari A ke B itu tidak sama dengan 60. Ya, karena tegangan listriknya berbeda. Kalau rangkaiannya seri, juga tidak sama dengan tegangan dari B ke C. Tidak sama dengan dari C ke D, tapi total keseluruhannya sama dengan 60. Oleh karena itu, untuk mencari tegangan listrik dari A ke B, kita harus cari ya dengan menggunakan persamaan hukum Ohm, di mana hukum Ohm itu persamaannya adalah R sama dengan P per I. Dengan demikian, tegangan itu sama dengan I kali R. Karena yang ditanyakan adalah tegangan AB, maka tegangan AB sama dengan I-nya IAB dikali RAB. Karena ini rangkaiannya seri, IAB ya, IAB itu sama dengan ya, IAB itu sama dengan IBC sama dengan ICD. Ya, itu sama dengan I, itu sama dengan 3 ampere. Ya, jadi kita masukkan 3 ampere, hambatannya 10 ohm. Ya, jadi 30 volt. Jadi tegangan yang di sini ada 30 volt. Bagaimanakah beda potensial antara B dan C? Caranya sama dengan yang tadi. I-nya, I yang mengalir atau arus yang mengalir dari B ke C itu sama dengan I, itu 3 ampere, tinggal kalikan dengan 4, berarti 3 kali 4, 12. Tegangan listrik di C ke D, ya tinggal kita hitung. I-nya tadi sama ya, karena rangkaian seri 3 ampere dikali hambatan 6 ohm, jadi 3 kali 6 ada sama dengan 18. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan ke tayangan berikutnya. Masih penerapan. Nah, sekarang bagaimana kita mencari arus maupun tegangan listrik dari 3 buah hambatan yang dirangkai secara seri dan paralel. R1 dan R2 kita dirangkai secara seri, tapi rangkaian R1 dan R2 dirangkai secara paralel, tapi R1 dan R2 ini seri dengan R3. Nah, perhatikan pertanyaannya, berapakah arus totalnya? Untuk mencari arus total, yaitu I, kita harus mencari dulu hambatan totalnya.
ya, hambatan total dari rangkaian 3 buah hambatan ini. Jadi kita selesaikan dulu yang rangkaian hambatan yang disusun secara paralel, ya. Mungkin masih ingat ya, kalau paralel dibagi jadi 1/6 ditambah 1/3 jadi sama dengan, ya, sama dengan 1, kita samakan dulu penyebutnya, sehingga 1 dibagi 6 ditambah 2/6 karena disamakan penyebutnya, jadi R totalnya adalah sama dengan 2 ohm. Nah, kita lanjutkan. Kalau sudah kita tahu ini hambatan totalnya adalah yang di rangkaian paralel 2 ohm, maka kita mencari hambatan totalnya keseluruhannya, di mana yang ini 2 ohm, yang ini 4 ohm, jadi seri. Jadi 2 tambah 4 jadi hambatan totalnya keseluruhannya adalah 6 ohm. Kalau kita sudah mencari hambatan totalnya, maka baru kita mencari berapa arus totalnya. Dengan cara yang sama tadi dengan menggunakan hukum Ohm, R sama dengan V per I, maka I sama dengan V per R. V-nya 18, R-nya adalah 6. Jadi I-nya adalah 3 ampere. Nah, itu arus totalnya. Dia harus yang mengalir kepada 3 buah hambatan itu. Nah, sekarang yang berikutnya kita akan mencari berapa kuat arus listrik yang mengalir di hambatan ke-1 maupun hambatan kedua. Ingat bahwa I arus mengalir pada seluruh rangkaian itu tidak sama dengan I1, tidak sama dengan I2. Ya. Nah, sekarang untuk mencarinya tegangan listrik. Cari dulu kita tegangan listrik total di sini pada rangkaian paralel antara R1 dengan R2. Jadi tegangan P atau tegangan paralel antara R1 dan R2 sama dengan I kali R paralel. Hambatan yang sudah paralel. Arusnya yang mengalir, arus di sini nih. Arus pada R1 dan R2 total antara R1 dan R2 sama dengan arus pada yang melewati hambatan ketiga, yaitu yang tadi sudah kita hitung 3 ampere. Jadi 3 ampere kali hambatan total antara R1 dan R2 ada 2. Jadi tegangan listrik di sini antara R1 dan R2 adalah 6 volt. Ingat sifat rangkaian yang disusun secara paralel, tegangan listriknya sama. Jadi V paralel sama dengan V1 sama dengan V2. Nah, selanjutnya kita baru mencari I1. I1 sama V1 per S1. Nah, karena V1-nya sama dengan P paralel, karena rangkaiannya adalah paralel, dibagi R1, P paralelnya 6. Jadi 6 dibagi 6 itu sama dengan 1 ampere. Jadi arus yang mengalir pada hambatan ke-1 itu adalah 1 ampere. Dengan cara sama untuk mencari I2. I2 V2 dibagi R2, V2-nya itu sama dengan tegangan listrik yang secara paralel, ya. V1 sama dengan V2 karena rangkaiannya paralel. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sehingga kita tahu I2-nya 2, kemudian I1-nya adalah 1. Jadi arusnya adalah I1 1 ampere, I2-nya adalah 2 ampere. Nah, kemudian yang selanjutnya pertanyaan berikutnya, berapakah tegangan AB dan tegangan BC? Tegangan AB berarti tegangan yang mengalir antara titik A sampai titik B. Kita sudah tahu arusnya adalah arus total 3 ampere. Kemudian hambatannya juga kita sudah tahu 4 ohm, berarti tegangan AB adalah I kali R3. I-nya adalah IAB, ya, atau I 3 ampere sama dengan 3 ampere, 3 kali 4 12. Kemudian arus yang tegangan listrik mengalir di B dan C itu ada I, ya, I-nya yang 3 ampere karena arus di sini ada sama dengan di sini. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6 volt. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.